Saya tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan keturunan Rasul, tapi perilakunya menyusahkan umat. Perilakunya bahkan memeras umat, memeras kiai, memeras ulama. Walaupun bukan ulama, umat diperas tidak boleh. Mengatasnamakan punya nasab yang mulia, tapi kemudian mengkapitalisasi umat. Itu yang saya tentang selama ini. Ya, bahkan saya pernah matur ke Abah Lutfi, saya suka galak ke habaib-habaib yang suka merugikan umat, yang bandel-bandel, apalagi suka bikin ricuh di negara ini. Kalau kamu ada di Indonesia, tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Ahlul Bait Nabi kalau nggak belajar ke ulama ya bodoh jadinya. Ya, walaupun keturunan Nabi, kalau nggak belajar kepada ulama bodoh. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Kemudian Habib yang Wahabi ada. Habib menjadi Wahabi, bahkan menjadi Ustadz Wahabi. Suka mengsyirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan. Ada. Apa kita mau ngikutin yang begitu? Asal kata Habib itu. Yang Syiah, yang Rafidhah banyak. Habib yang jadi PKI dulu ketika pemberontakan PKI G30, ketika zaman PKI yang jadi penggerak itu Habib ada. Jadi jangan asal Habib. Awas, hati-hati ini doktrin ya, awas. Ada orang yang mendoktrin kalau ngaji itu ke Habib supaya tidak sesat katanya. Nah, kalau Habibnya sesat gimana? Ini banyak sekarang doktrin yang supaya umat masyarakat Indonesia ini menjauhi para ulama, para kiai yang jelas mereka sanad ilmunya, kemampuannya, kealimannya. Bahkan di antara para kiai, para ulama itu juga mereka keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul juga. Dari jalur laki-laki ataupun yang perempuan juga ada semuanya di Indonesia. Cuma mereka enggak melabelkan diri Habib, menutup-nutup. Kebanyakan mereka masih menutupi nasab-nasab mereka dengan ketawaduan. Mereka cuma menonjolkan keilmuan, kealiman. Nah, ini yang cuma modal nasab ini sekarang banyak keluar-keluar nih, mendoktrin umat dengan doktrin overdosis, kadang dengan doktrin cerita-cerita fiksi yang overdosis. Contoh, mengatakan bahwa Al-Imam Al-Faqih Muqaddam itu derajatnya lebih dari Syekh Abdul Qadir, dan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam berkata, ya boleh saat ini di dunia Syekh Abdul Qadir itu masyhur, tapi lihat nanti di akhirat maka akulah yang lebih masyhur, bahkan aku ini mencapai derajat mujtahid mutlak. Dinisbatkan kalimat itu kepada Al-Faqih Muqaddam katanya. Gak ada. Sumbernya dari mana? Kalau ada Habib yang seperti itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita tuh banyak. Ya, banyak Habib-Habib ngarang cerita, overdosis. Jadi apa, doktrin-doktrin saja, jangan diikuti yang seperti itu. Jangan diikuti. Awas, hati-hati. Jadi jangan fanatik buta. Rasulullah melarang fanatik buta. Jangan asal. Kemudian kalau Habib kalau melakukan kesalahan bahkan menentang syariat, kemudian dianggap wajar, biasa, biarin aja gimana? Gak boleh. Rasulullah melarang itu, gak boleh. Rasulullah gak pernah menghalalkan perubahan syariat yang dilakukan oleh keluarganya, enggak boleh. Jangan merusak syariat. Nabi Muhammad lah yang Rasul, Sayyidina Muhammad lah yang menjadi tuntunan kita. Jadi kalau ada sekarang aku turunannya merubah syariatnya, jangan diikuti. Mas, hati-hati. Banyak doktrin sekarang, doktrin ini overdosis ini. Apa-apa juga overdosis, menjangankan itu. Sambel overdosis, muncrut, tipes, ya kan, overdosis. Walaupun tadinya halal, overdosis, kelewat. Sekarang banyak cerita-cerita overdosis, bab karomah lah, ini lain sebagainya, banyak yang disandangkan apa supaya ngedongkrak.
Yang supaya apa? Nanti kelompoknya gampang nyari duit dari umat, supaya umat itu terkesan, terkesima dan takut kualat. Itu banyak sekarang. Yang doktrin-doktrin ini dimunculkan untuk apa? Untuk meredam dominasi para kiai, para ulama yang benar-benar masyhur dengan keilmuan, amal soleh, dengan kewaliannya. Ya, seolah-olah kalau itu mah kiai, ya beda dengan Habib. Kalau Habib walaupun bodoh itu lebih 70 ya derajat lebih mulia dibandingkan kiai. Jadi Habib satu yang bodoh, Habib satu itu lebih mulia dibandingkan 70 ulama, dibandingkan 70 kiai. Ini doktrin overdosis gitu. Jangan diikuti, nanti mabok nih, mabok nasab nanti, mabok nasab, mabok keramat gitu kan. Jadi mabok nantinya, orang mabok kan nggak bagus, itu ngelindur, ngelantur. Mau Habib siapa yang ngomongnya gitu, nggak usah diikutin ya. Udah belajar yang benar. Kalau kita melihat ada orang yang bukan Habib tapi alim, soleh, belajarlah kepada mereka, belajarlah kepada mereka. Gak harus dari Habib kok ya, syukur-syukur yang keturunan Rasul, itu Sayyid, Syarif itu kan, kemudian alim, akhlaknya bagus, ya syukur-syukur. Kalaupun bukan seorang Sayyid, bukan seorang Syarif, lantas kemudian dia alim, orang tersebut orang soleh, dia memegang sanad ilmu, ya dulang ilmunya, kita belajarlah kepada mereka. Walaupun kita ini keturunan Rasul, walaupun kita ini Sayyid, walaupun ini Syarif gitu kan, ya belajarlah kepada yang bukan Syarif tapi alim, wirai, bener akhlaknya soleh, mulia. Bergurulah kepada mereka. Dan jangan sombong mentang-mentang aneh nih Sayyid, aneh nih Syarif. Wahai kiai, ente pakai sarung BHS ya, atau sarung apa itu, SSA. Aneh minta gitu. Ini kejadian nyata di Subang, itu ada karsian itu kiai, sarungnya lagi dipakai gitu kan. Ini santri nggak punya adab. Kata kiainya, katanya jangan yang ini, yang di rumah saja, yang di rumah masih baru. Nggak mau itu aja karena mungkin coraknya bagus. Dilepas, dipaksa. 2 kali kejadiannya seperti itu. Anaknya sama. Coba kalau mondok di saya, tak tempeleng tuh anak. Saya panggil bapaknya, ini didikan kamu mau nitipkan di sini supaya saya didik bener, apa mau apa jadi sok-sokan jadi mafia? Bocah ingusan sudah diajarkan jadi mafia. Ternyata bapaknya begitu, karena sebelum saya datang itu bapaknya tuh ada. Kata kiai, ketika panitia ada yang telepon ke kiai, Sayyid sudah sampai ke Arhanud di Subang itu kan, dekat Arhanud kan. Itu bapaknya kabur langsung pamit, nggak berani ketemu saya. Makanya coba kalau ada Habib-Habib gitu tuh, temukan dengan saya ya, tuman, biar saya ngurus ini begituan. Saya sudah matur ke guru saya bahwasannya saya ini suka tegas terhadap sadah-sadah yang bandel-bandel gitu. Oh nggak apa-apa, bagus katanya begitu. Kata Abah Lutfi juga begitu lah, bang saya kata Abah Lutfi begitu, ya sudah, wis wani bae, kapret ya kepret gitu ya. Itu saya itu urusannya ya. Makanya banyak mereka itu akhirnya memfitnah di belakang, nggak berani tatap wajah langsung dengan saya gitu kan, berani di belakang ya, main bokong beraninya dari dulu. Itu banyak itu saksi-saksi yang sudah sepuh-sepuh yang berada di lingkungan-lingkungan Hadrami gitu, mereka beraninya bokongan belakangan. Kalau di depan memang kerat, kalau ada yang berani itu harus berani ya. Yang begitu-begitu cuma bawa nasab tapi malah mencoreng nama Rasulullah. Saya nggak rela, nggak ridho nama baik keluarga Rasulullah itu tercoleng oleh orang-orang seperti itu. Nggak apa-apa, jenengan menasehati, menegakkan hukum, nggak apa-apa, ini negara hukum. Jangan seenaknya. Negara ini bukan negara mbah moyang dia. Negara ini negara yang berdaulat. Oh, jangan sampai ada perbudakan model baru, memakai dalil, perbudakan spiritual gitu istilahnya gitu kan. Pakai nasab modalnya, pakai apa. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang
yang akhlaknya buruk, kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW, kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami, siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal, ya, orang yang menyalahi syariat, orang-orang yang buruk akhlaknya, kemudian memperalat umat. Jangan mau diperalat. Itu banyak tersebar video-videonya ketika di atas panggung ini provokator ini suka minta dilindungi oleh umat. Cemen, jangan mau begitu. Masa sama orang cemen mau jenengan dijadikan alat? Siap bela baik, siap angkat senjata kalian. Yang dibela supaya membela dia yang salah kaprah padahal. Kemudian umat nih dengan doktrin itu kemudian asal bela, yakin, jihad, syahid, mati sangit. Tuh kalau kamu mati juga mati sangit, ya. Jangan mau dibodohin, jangan mau kalian diperalat oleh orang-orang yang mengaku sepihak sebagai seorang keturunan Rasul. Kita juga nggak tahu gitu kan, dan akhlaknya buruk, pergerakannya juga buruk, memprovokasi dan lain sebagainya, akhlaknya buruk. Kemudian Anda mau menjadi tameng hidup gitu, mau diperalat. Itu namanya zombie. Kalau Anda mau, itu zombie. Jangan mau diperalat oleh orang-orang yang begundal seperti ini, ya, preman bersorban, preman jualan nasab. Jangan mau. Udah, mendingan jenengan kerja yang benar, ngaji yang benar aja, cari ulama-ulama yang benar aja, yang ngajarin ngaji yang benar, akhlak yang mulia gitu ya, yang jenengan bisa usaha yang benar. Itu gak usah ngikut-ngikutan dawir-dawir lah, ya. Awan dawir meres-meres itu, meres-meres ke kiai, ke ulama, ke masyarakat, ke umat. Jangan ikut-ikutan, nanti jenengan yang kualat. Ada Habib mabok, ini beneran ada mabok, kemudian teler di depan rumah orang, lalu kemudian oleh jamaah setempat, pengurus lingkungan yang sedang ronda ditegur, kamu Habib kok mabok? Wah, Habib mabok masuk surga. Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Lawan. Kok kiai meres, datang ke kiai, kiai aneh mau ngadain maulid, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000 di amplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya kiai nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu. Kemudian ketika saya di Majalengka ngisi, kiai yang ngundang saya cerita sehari sebelumnya didatangi seorang habib yang katanya bawa kiswah. Oh, ini kiai katanya silakan dicium. Nah, ente kan sekarang sudah menciumnya, ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta. Ini bukan katanya, saya boleh bisa ya ketemu langsung dengan kiainya langsung, nanti saya ajak. Kemudian ada lagi yang di Brebes, ketika 300.000 dilemparin, lalu Bib harus berapa katanya? Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente nggak bakalan jadi kiai katanya. Berapa dong Bib? Uang yang merahan ratusan ribu, sejumlah Asmaul Husna 99, jadi mintanya 9.900.000. Ini nyata di Brebes tuh, yang 99 itu di Brebes kejadiannya. Ada ini kenyataan juga di Majalengka, pas namu waktunya sholat kemudian adzan, Bib ayo ke masjid kita sholat, ente aja yang sholat, Habib mengentu sholat gak asup ke surga, gitu ngomongnya. Ini kejadian waktu saya ke Majalengka, ya, laporan dari kiai setempat, laisa minna kata Rasulullah, bukan kelompokku, man lam yujilla kabirana, yang tidak bisa hormat kepada orang yang lebih tua di antara kita. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Lantas kemudian ada orang yang menggunakan potongan ayat ini dengan tujuan untuk memvalidasi, membenarkan tindakan buruknya yang bertentangan dengan syariatul Islam. Walaupun ngaku turunan Nabi harus pakai syariat. Kenapa?
Orang zaman sekarang ngaku turunan Nabi 14 abad lamanya, jarak dengan baginda Nabi, bahkan sudah hampir 15 abad, masuk ke abad ke-15. Tapi kalau kelakuannya ternyata nggak ngikutin Nabi, bahkan cenderung merusak syariat, maka jangan ngaku turunan Nabi, memalukan. Betul tidak? Apalagi saya lihat video ada Habib mabok. Ini ya beneran ada ya, saya masih simpan. Mabok, kemudian teler di depan rumah orang, lalu kemudian oleh jamaah setempat, pengurus lingkungan yang sedang ronda ditegur, kamu Habib kok mabok? Wah, Habib mabok masuk surga. Kacau ya, ente mabok gak boleh, aneh mabok gak apa-apa katanya, mabok tuh ya. Apakah benar orang yang mengaku turunan Nabi, kalau benar, apalagi belum jelas, apalagi nggak benar, apalagi mbuh turunannya siapa, gitu kan? Ini mah andai beneran turunan Nabi. Contoh di sini ada dzurriyyah Mbah Sunan Gunung Jati, ya, bukan saya. Di sini ada barangkali di sini, itu kan? Ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Ampel barangkali, ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Giri, nah, atau Maulana Maghribi Syarif Sayyid. Nah, kalaupun benar turunan Nabi, tapi kalau menyelisihi syariat itu nggak benar, salah, dan tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, tidak boleh. Mana dasarnya? Karena sekelas istri Nabi saja itu diancam oleh Gusti Allah. Kan sekarang banyak tuh orang ngaku turunan Nabi tapi melegalkan kezoliman. Ke kiai meres, datang ke kiai, aneh mau ngadain maulid nih, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000 di amplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya Kiai Nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu, yang membuat saya murka. Ada video saya murka terhadap oknum-oknum seperti itu. Karena apa? Karena para ulama yang berjasa mengislamkan masyarakat, yang berjasa ngajarin Quran, jadi ngerti kalamnya Allah, bisa baca dengan tartil, mengikuti kewajiban Allah, warattilil Qur'ana tartila. Kiai yang ngajarin wudu, yang wudu adalah syarat keabsahannya sholat, kalau tidak sah wudunya maka tidak sah sholatnya, ngajarin sholatnya yang benar. Itu mereka, para kiai-kiai, para ustadz-ustadzah, para ulama, mereka yang punya jasa besar, tapi mereka dikerdilkan, mereka dipecundangi di negerinya sendiri, seolah mereka tidak punya peran untuk mengislamkan bangsa dan negara Indonesia. Maka saya murka dengan orang-orang yang seperti itu, nggak tahu diri, ya. Mohon maaf, andai itu saudara saya sendiri pun saya tidak akan setuju dengan perilaku seperti itu. Jadi seringnya saya mendapatkan pengaduan itu dari para kiai, dari masyarakat. Itulah yang kemudian menghantak jiwa saya untuk membahas secara syariah. Nah, sekeras istri Nabi saja, karena mereka selalu menggunakan dalil, kan dalilnya ada, Habib mabok gak apa-apa. Kemudian ketika saya di Majalengka ngisi, kiai yang ngundang saya cerita, sehari sebelumnya didatangi seorang Habib yang katanya bawa kiswah makbaroh Nabi, pengakuannya begitu, ya, kiswah itu kain penutup. Oh, ini kiai katanya silakan dicium. Nah, ente kan sekarang sudah menciumnya, ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta. Ini bukan katanya, saya boleh bisa ya ketemu langsung dengan kiainya, langsung nanti saya ajak, yang ngundang saya kebetulan. Jadi diminta 33 juta. Kemudian ada lagi yang di Brebes
Ketika 300.000 dilemparin, lalu Bib harus berapa katanya? Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente nggak bakalan jadi kiai katanya. Nah terus ente turunannya nggak jadi kiai gitu kan? Berapa dong Bib? Uang yang merahan ratusan ribu, sejumlah Asmaul Husna 99. Jadi mintanya 9.900.000. Ini nyata di Brebes tuh, yang 99 itu di Brebes kejadiannya. Masya Allah. Lah kiai cuma hasil daripada ngajar ngaji, kadang juga mereka harus nyawah, harus berkebun. Ya, banyak korban di sini di Brebes. Nah ini ada korban juga Pak Yai, Masya Allah. Jadi mulai sekarang kalau ada orang yang bertindak seperti itu, bagaimana sikap kita? Lawan. Setuju? Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Setuju? Kudu wani, wis saiki wis wani wae kagok wani wis. Jangan mau, jangan takut kualat. Memeras masyarakat, memeras umat itu halal apa haram menurut syariat? Haram. Uang hasil malak itu halal apa haram? Apalagi nyuri dari masyarakat, kambing orang diambil dengan alih-alih untuk maulid, halal apa haram? Haram. Haram. Nah gini, tindakan memeras dan mengintimidasi itu tindakan yang sesuai syariat atau bertentangan? Bertentangan. Dapat pahala apa dapat dosa? Dosa. Baik, kita coba pelajari dari Al-Quranul Karim, kalamnya Allah Ta'ala. Kita ini orang Islam, nggih? Orang Islam, kitab sucinya Al-Quran. Mereka melakukan tindakan itu, melegalisirnya, menghalalkan kezaliman itu pakai dalil. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa makna. Innama yuridullahu, innama, tidak ada yang lain, sesungguhnya, hanya, gitu ya. Kalau ilmu balaghah kan begitu, seolah-olah tidak ada yang lain tujuannya. Innama yuridullahu, Allah berkehendak, liyudhhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan, rijsun itu kotoran, dari diri kalian. Ahlal baiti, wahai ahlul bait Nabi. Siapa yang dimaksud pada ayat ini? Yang dimaksud pada ayat ini di dalam kitab-kitab tafsir seperti Ruhul Ma'ani, ya, tafsir Al-Quranul Azim, ternyata Sayyiduna Ali, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Di dalam asbabun nuzulnya ternyata berkenan dengan itu. Nah, nanti ada sangkut pautnya dengan istri-istri Nabi juga, karena ayatnya berkesinambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita lanjutkan dulu yang ini, kalimat potongan ayat yang tadi. Jadi bukan satu ayat full, tapi itu potongan. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dan Allah bertujuan untuk menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Lantas kemudian ada orang yang menggunakan potongan ayat ini dengan tujuan untuk memvalidasi, membenarkan tindakan buruknya yang bertentangan dengan syariatul Islam. Padahal isinya ini kan potongan ayat yang sempurnanya. Nah, harusnya qori yang bacanya, ya setidaknya yang suaranya bagus. Ini saya bawa ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'nah. Shadaqallahul azim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Baru innama yuridullahu wa qarna fi buyutikunna wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'nah. Ini khitabnya kepada muannats. Wa qarna fi buyutikunna, khitabnya kepada muannats. Kepada siapa? Ternyata dari ayat sebelumnya diketahui ya nisa'an nabi, tujuan ayat ini adalah peringatan kepada istri-istri Nabi. Istri Nabi yang hidup serumah dengan Nabi, yang ngelayani Nabi, ngeladeni Nabi, bisa dipeluk dan bisa memeluk, bahkan bisa melihat aurat Nabi. Lah kita sekarang bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Sekelas istri Nabi yang sangat disayang oleh baginda Nabi saja, oleh Allah diperintahkan waqarna fi buyutikunna, wahai istri-istri Nabi, berdiam dirilah kalian di rumah-rumah kalian. Untuk apa? Menjaga diri kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bersikap seperti sikapnya orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah, dalam cara berpakaian, dalam cara berbicara, bersikap, beretika. Jangan seperti wanita jahiliyah. Tuh, ini istri Nabi, apalagi cuma ngaku turunan kayak kita-kita di zaman ini, ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata, dan tegakkanlah sholat oleh kalian wahai istri Nabi. Istri Nabi harus sholat. Turunan Nabi gimana? Boleh nggak sholat turunan Nabi? Totrok banget saya. Ada ini kenyataan juga di Majalengka. Pas namu waktunya sholat, kemudian adzan, Habib ayo ke masjid kita sholat, ente aja yang sholat, Habib mengerti sholat gak asup ke surga, gitu ngomongnya. Ini kejadian waktu saya ke Majalengka, ya, laporan dari kiai setempat. Astagfirullahaladzim, rusak ini nama keluarga Nabi, rusak kesucian ahlul bait Nabi, rusak dengan orang-orang seperti itu, ya. Ahlul bait Nabi yang dimaksud Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali karramallahu wajha, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata. Wahai istri-istri Nabi, tunaikanlah zakat. Artinya harus berbagi. Jangan ini mengaku turunan Nabi malah malakin. Ulama yang harusnya disayang oleh kita diperhatikan. Mereka yang berhak mendapatkan infak dari kita. Ya, walladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa al-baqarah. Mereka para orang-orang yang berdakwah dengan cara ngajar ngaji, bukan cuma jadi penceramah, khutbah, bukan. Yang dimaksud adalah orang-orang yang alim yang mengajarkan ilmu mereka, bukan penceramah, bukan. Jadi kalau jenengan bisa memberikan hadiah yang besar kepada penceramah atau kepada vokalis sholawat, kepada artis sholawat, tapi kalian tidak punya perhatian kepada guru-guru kalian yang ngajarin Al-Quran, kalamullah, yang ngajarin kalian sholat yang benar, ngajarin zakat, ngajarin puasa, ngajarin haji, kalian tidak punya perhatian kepada mereka di kampung kalian, maka berarti kalian sudah su'ul adab kepada orang-orang yang berhak mendapatkan penghormatan kalian. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan kelompokku. Man lam yujilla kabirana, yang tidak bisa hormat kepada orang yang lebih tua di antara kita.
wa yarham saghirana, yang tidak mampu menyayangi orang yang lebih muda di antara kita. Kemudian wa ya'rif li'alimina haqqahu, yang tidak mengerti haknya orang-orang alim di antara kalian, maka kata Rasul, bukan kelompok kami. Artinya jika kita selama ini bisa baca Quran dari siapa? Dari guru di kampung apa dari saya? Dari kiai kampung. Kalian bisa sholat yang benar menurut syariat karena saya apa karena guru di kampung? Tapi pernah kalian nengokin gentongnya kiai kalian? Enggak kelingan. Sedangkan saya, kalian enggak perlu ngelihat gentong saya, kalian sudah ngasih.